Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arisal Al-Farisi, Sarjana Hukum Islam dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Mahasiswa PPG Batch 1 Kemenag tahun 2025, IAIN, Ambon. Anak-anak hebat, Pak Rizal senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua senantiasa dalam rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada kita. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang nafi, serta kita semua dijadikan hamba-hamba yang hebat dan taat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal Serah Tengah, hari ini kita akan mempelajari makanan yang haram dalam Islam. Buku pelajaran dan alat tulisnya tidak ada yang terlupakan. Sudah siap semua? Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik dan penting. Pak Rizal harap kalian semua bisa berpartisipasi aktif ya. Yuk, kita mulai. Pertama, definisi makanan haram menurut Islam. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan oleh manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Adapun kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang, maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Kedua, dasar hukum. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yahalu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is." Artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat ketiga, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih, bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Anak-anakku sekalian, dalam agama Islam, haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu, pertama, haram aini, dan yang kedua, haram sababi. Apa yang dimaksud dengan haram aini? Haram aini adalah hukum asal dari makanan itu sendiri. Memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya. Nah, haram karena sifat di sini terbagi menjadi tiga, yaitu, pertama berupa hewani, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Kedua berupa nabati tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, serta daun beracun. Ketiga benda yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut, akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, logam, dan lainnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan haram sababi? Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Selain itu, haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti
Pertama, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. Kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, menang judi, dan lain-lain. Ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut haram. Keempat, hasil haram dari membungakan uang riba, yaitu menggandakan uang. Yuk, sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Keempat, akibat mengonsumsi makanan haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram, antara lain, 1. Makanan haram akan merusak kesehatan. 2. Doa tidak dikabulkan. 3. Merusak amal-amal saleh. 4. Hina dan rendah. 5. Menyebabkan keturunannya rusak. Kelima, hikmah menghindari makanan haram. Hikmah yang terkandung antara lain, 1. Makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun, sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. 2. Diharamkannya babi, karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia, dan akan merusak alat pencernaan. 3. Diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau baksil, yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. 4. Makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan, karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Baik anak-anakku semua, dari penjelasan materi yang tadi, Pak Rizal buatkan beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama. Dan nanti dijawab secara bergantian ya. Oke semuanya, tulis dan diskusikan soal-soal di bawah ini ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, siapa yang ingin berbagi apa yang paling menarik atau berguna dari yang kita pelajari hari ini? Demikianlah kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berikan aplaus untuk kita semua atas kerja keras hari ini dan kegiatan yang luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu